Halo, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Pardosi. Mulai besok kita akan libur dulu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan nanti akan ada pengumuman memulai kembali saat teduh kita. Sehat-sehat semuanya ya Bapak Ibu Saudara ya, tetap semangat ya. Baik, marilah kita berdoa. Kita tundukkan hati kita, kita sambut firman Tuhan. Besar setiamu, berlimpah kasih-Mu ya Bapa di sorga. Yang kami rasakan dalam hidup kami adalah semata-mata karena pertolongan-Mu. Engkau menjagai hidup kami, menjagai saat-saat di mana kami beristirahat, tidur, dan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami boleh bersyukur pagi hari ini, dibangunkan kembali, dan bersiap untuk menjalani segala aktivitas kami yang Tuhan percayakan. Semuanya kami boleh kerjakan bukan karena mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, tapi kami mengandalkan bergantung pada kuat kuasa kasih karunia-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami menyambut kebenaran firman-Mu yang ajaib, yang terus memperbaharui hati dan pikiran kami, supaya tetap kami siap untuk menyambut segala rencana-Mu yang nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Kita akan bersama-sama kembali melanjutkan bagaimana kita memahami rancangan Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia, karena rancangan manusia terbatas, tapi rancangan Tuhan tidak terbatas. Saudara-saudara dan saya bisa memahami semuanya itu karena kita belajar dari setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Ya, benar saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah sampai pada bagian-bagian yang menegaskan pengharapan kita yang kekal di dalam Yesus Kristus, yang membuat semangat kita tetap menyala, ya, semangat kita tetap hidup, karena kita tahu Kristus Yesus Tuhan kita telah mati, dikuburkan, dan bangkit hidup kembali, ya, dari antara orang mati, dan Yesus Kristus bahkan naik ke surga, dipermuliakan di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi yang akan kita pahami dan kita mengerti dengan baik, ya, dengan sebaik-baiknya adalah tentang kehidupan kita yang baru di dalam Yesus Kristus. Itu kehidupan itu dirancang oleh Tuhan, dirancang oleh Allah di dalam sebuah kebenaran yang sempurna. Amin. Bukan kebenaran manusia. Sama sekali tidak ada unsur kekuatan manusia yang bisa ditampilkan di sana, tetapi semuanya semata-mata oleh karena kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati, berkorban, dikuburkan, dan bangkit untuk mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal, warisan sorgawi bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, untuk itu mari kita lihat rancangan Tuhan ini, saudara, bahwa kehidupan kita yang baru ini diformulasikan
Ya, jadi diformulasikan Bapak Ibu Saudara ya dengan formulasi yang benar-benar tidak ada campur tangan manusia di situ. Amin. Ini yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara kita pelajari, bahwa kita tidak setengah-setengah ya mempercayai pekerjaan Tuhan. Amin. Tapi mempercayai sepenuhnya. Sepenuh-penuhnya. Ya, memang Bapak Ibu Saudara, pertama-tama kita memahami bahwa kita diselamatkan adalah semata-mata oleh karena anugerah. Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah kepada setiap orang yang percaya, yang tidak pantas menerima hidup yang kekal, tetapi Tuhan karuniakan sekalipun berdosa. Tapi oleh karena Yesus Kristus anak tunggal Allah mau dan rela menggantikan kita, menanggung segala hukuman di atas kayu salib, maka kita sekarang menjadi kudus, dikuduskan oleh darahnya itu satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Inilah perubahan hidup yang sesungguhnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Inilah perubahan hidup yang sesungguhnya. Banyak perubahan kehidupan manusia di dunia ini silih berganti, tampil ya sedemikian rupa di sekeliling kita, di depan, belakang, kiri, kanan, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat berbagai hal yang sangat luar biasa, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses kehidupan manusia mencapai apa yang dicita-citakan, diangan-angankan oleh semua orang, Bapak Ibu Saudara. Namun perubahan hidup kita bukanlah ke arah menjadi serupa dengan seseorang, menjadi serupa dengan penguasa, menjadi serupa dengan orang yang hebat, orang yang pintar, dan orang yang terampil, yang ahli, dan seterusnya. Saudara, kehidupan saudara dan saya dirancang. Kehidupan yang baru yang kita terima dari Tuhan Yesus melalui iman, itu dirancang oleh Tuhan di kekekalan, ya, mempunyai spesifikasi sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi mempunyai spesifikasi sendiri, mempunyai struktur atau mempunyai satu hasil arsitek, ya, arsitek jiwa, ya, arsitek kerohanian, ya, dari pembuatan dari tangan Allah, diciptakan baru dalam Kristus Yesus, sehingga saudara-saudara tidak ada hitung-hitungan manusia, ya, pertimbangan manusia yang masuk di dalamnya untuk membuat manusia baru, ciptaan baru ini menjadi tercipta atau menjadi nyata. Tapi itu benar-benar adalah buah karya daripada Allah sendiri, ya, yang bekerja di dalam diri saudara dan saya sedemikian rupa sehingga kita boleh yakin kehidupan yang kita jalani ini, saudara-saudaraku, tidak akan menjadi kehidupan yang berakhir dengan sia-sia. Ada kepastian, amin. Ada kepastian keselamatan sampai pada akhirnya tanpa ragu dan tanpa bimbang. Ya, apapun itu persoalan, masalah yang kita hadapi, yang kita lihat, segala penderitaan, segala bencana atau ancaman apapun di yang terjadi di kehidupan di dunia ini, saudara dan saya tetap mempunyai pengharapan yang positif di dalam Tuhan, amin. Bahwa hidup kita tidak akan punah selama-lamanya. Nama baik kita di dalam Yesus Kristus akan tetap ada di dalam di hati Tuhan, ada di dalam surga, ya, dan semuanya itu hanya karena kebaikan Tuhan, semata-mata anugerahnya
yang kita terima hanya melalui iman. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, hal-hal yang tampak, yang bisa kasat mata, apa yang kita lihat di dunia ini, itu bisa berubah. Ya, itu bisa mengalami perubahan, penyusutan, bahkan bisa menghilang. Tapi keselamatan kita dalam Yesus tidak akan pernah bisa hilang. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang yang masih mempercayai bahwa keselamatan dalam Yesus bisa hilang, itu karena pasti mereka mencampurkan perbuatan-perbuatan adalah bagian dari keselamatan itu sendiri. Tapi kita mempercayai bahwa keselamatan kita adalah murni 100%, itu adalah pemberian dari Tuhan melalui iman kepercayaan kita kepada karya keselamatan, karya pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah membuat segala sesuatu menjadi final. Ya, di dalam Yesus Kristus semuanya telah disempurnakan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. Mari Saudara, 2 Korintus pasal 5, sangat menarik saudaraku. Kelanjutan daripada penegasan-penegasan daripada Rasul Paulus yang terus menggambarkan bahwa Injil yang diberitakannya ya adalah merupakan cerminan daripada kemuliaan Allah yang tidak kelihatan tapi nyata di dalam iman kita, ya, nyata di dalam firman-Nya. Kita lihat di 2 Korintus pasal 5, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di situ, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Amin. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Satu persediaan yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang tidak akan lenyap oleh banjir bandang, dan oleh tanah longsor, dan oleh apapun bencana, oleh gempa bumi yang terjadi di dunia ini, saudara, bahkan sampai dikatakan kalaupun kemah, kita diumpamakan manusia baru kita hidup di dalam sebuah kemah. Kemah, orang berkemah Bapak Ibu Saudara adalah untuk tinggal sementara waktu, ya, seperti para pengungsi yang saat ini saudara-saudara kita yang tertimpa oleh bencana, khususnya yang ada di Sumatera. Mereka tinggal sementara di tenda-tenda, tinggal di kemah-kemah yang dibuat oleh tim daripada baik pemerintah, untuk mereka dilindungi untuk tinggal sementara waktu di kemah sampai rumah-rumah mereka kembali bisa dibangun, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hanya untuk tinggal sementara. Itu adalah merupakan analogi, satu gambaran bahwa tempat kita memang bukan di sini. Jangan kita terlalu melekat seperti pernyataan ibu kita dari Eropa, ya. Itu sangat menarik. Jangan terlalu melekat kepada sesuatu yang bisa hilang gitu, karena nanti akan bisa kecewa kalau terjadi perubahan. Tapi marilah kita melekat kepada sesuatu yang tidak akan bisa berubah oleh karena cuaca, oleh karena apapun Bapak Ibu Saudara, tapi kita melekat kepada kekekalan di mana tempat kediaman kita, rumah kita, dan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalamnya itu
tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat luar biasa. Tangan Allah yang membuatnya, yang menaruh pilar-pilar daripada rumah kita yang kekal di dalam sorga itu, saudaraku, tidak terbuat dari material-material yang bisa lapuk dan yang bisa dihanyutkan oleh banjir atau bencana-bencana apapun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, namun ada satu kesadaran yang dibangun di sini, ya, di dalam pemahaman kita tentang keberadaan kita yang kekal sementara kita masih diam di dalam kemah, di dalam tubuh yang sementara ini. Ayat 2 dikatakan, selama kita di dalam kemah ini, di dalam tubuh ini, faktanya adalah kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah peperangan iman, peperangan rohani yang kita hadapi setiap hari. Bapak Ibu Saudara, di satu sisi kita ingin kembali ke surga untuk meninggalkan segala sesuatu yang fana di dunia ini, tetapi Tuhan menginginkan kita agar menjadi saksi-saksinya selama kita masih ada di dunia ini, supaya banyak orang yang melihat bahwa kita hidup bukan karena melihat, tapi karena kita percaya bahwa ada pengharapan yang kekal di dalam Yesus Kristus yang membuat kita tetap kuat dan tabah. Oleh karena itulah, maka di ayat 3 dikatakan, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, di dalam tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini ada istilah disebut paradoks. Ya, paradoks. Di satu sisi, saudaraku, kita tahu bahwa kita sudah memiliki jaminan kepastian hidup yang kekal di dalam Yesus. Tetapi di sisi lain kita belum bisa mengalami sepenuhnya segala unsur-unsur kehidupan yang mulia, unsur-unsur kehidupan kebangkitan yang kekal yang tidak dapat dipengaruhi lagi oleh situasi-situasi, kondisi-kondisi dunia yang berubah-ubah. Tapi kenyataannya kita masih harus menghadapi berbagai ujian-ujian iman di kehidupan yang nyata di dunia ini, dengan tetap bersandar dan tetap setia kepada janji Tuhan bahwa Tuhan pasti memeliharakan hidup kita di dalam kuasa Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayat 5, tetapi Allah lah, ya, Tuhanlah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, ya, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Memang betul Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau manusia hanya mengandalkan kemampuannya menganalisa makna daripada kehidupan, ya, Bapak Ibu Saudara, itu sangat tidak mempan, ya, tidak mempan untuk bisa bertahan selamanya. Manusia pasti bisa kecewa pada akhirnya, dan manusia adalah tempatnya berbagai macam kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Kalau hanya mengandalkan kemampuan menganalisa kita secara pengetahuan kita yang sangat terbatas, maka Bapak Ibu Saudaraku, kita pada akhirnya akan lebih banyak kecewa dalam kehidupan kita ini, dan banyak ruginya daripada untungnya. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, orang yang bersandar pada pikirannya sendiri, yang selalu mengandalkan
pengetahuannya yang sangat-sangat kerdil dibandingkan kebenaran Tuhan, itu bisa mengalami dan kebinasaan yang kekal akan menjumpainya di ujung sana. Tapi saudara dan saya sudah dikaruniakan Tuhan suatu pengetahuan yang super, pengetahuan yang tercipta oleh karena Kristus telah melintasi seluruh lapisan-lapisan hambatan-hambatan dan tantangan dan segala bentuk apapun, saudaraku, yang menghalangi untuk kita bisa mengenal kasih Allah yang sempurna. Itu sudah ditembusi, sudah didobrak oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Dan sekarang kita terhubung kepada semua hal yang ada berkaitan dengan kemuliaan Allah di dalam Kristus yang surgawi. Amin. Nah, oleh karena itulah saudaraku, sekalipun kita lelah, kita capek, kita mengeluh karena beratnya tekanan, kata Paulus juga, Bapak Ibu Saudara, manusia biasa. Ya, orang yang taat kepada Tuhan, ya bukan berarti saudaraku kebal terhadap cobaan dan mati rasa. Tetap juga Bapak Ibu Saudara ada keluhan di dalam diri, di dalam tubuh kita yang fana ini. Ya, tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 5 tadi, Allah yang mempersiapkan kita untuk menghadapi semua itu, karena Allah ingin kita menyadari apa yang telah dilakukannya di dalam diri kita dan apa yang diperbuat oleh Allah melalui janji firman-Nya bahwa ada Roh Kudus sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah bagi kita, dan kita belajar terus memahami hal itu supaya kita tahu cara-cara mengikut Tuhan Yesus dengan cara yang benar melalui liku-liku kehidupan yang sedemikian rupa terjadi di dunia ini. Namun kita tidak kehilangan pegangan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, saudaraku, karena itulah di ayat 6 dikatakan, maka oleh karena kita tahu Allah mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita, segala jaminan dari segala sesuatu yang disediakan oleh Allah bagi kita. Oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Ya, ayat 6 itu Bapak Ibu Saudara. Maka oleh karena itu, 2 Korintus 5 ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Maksudnya adalah kita masih jauh karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk membebaskan kita dari tubuh yang fana ini. Tapi kita tahu kita dekat, Tuhan dekat dengan kita karena melalui iman kepada firman-Nya. Hal itu bisa kita ketahui dan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sementara kita masih diberikan panjang umur, kesempatan hidup di dunia ini. Ya, ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Itulah rancangan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, mujizat-mujizat, ya, bahasa roh, ya, nubuat-nubuat, segala sesuatu itu Paulus katakan di 1 Korintus pasal 13 itu sudah lenyap, ya. Jadi tidak bisa kita berpegangan pada fenomena-fenomena yang tampak di depan mata manusia, karena itu semua bisa berubah dan pasti bisa lenyap. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, kehidupan yang kekal, saudara dan saya tidak bisa lenyap. Eksistensi saudara sebagai manusia baru itu tidak bisa dikubur oleh tanah atau batu-batu atau oleh apapun, ya, karena kehidupan kita yang baru itu
mempunyai eksistensi melampaui daripada alam semesta, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam Yesus Kristus, kehidupan kita yang baru itu mempunyai eksistensi yang kekal. Itulah kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau yang sementara ini, yang kita lihat tubuh kita yang fana ini, itu tinggal menunggu waktu, itu pasti akan berakhir. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi bukan berarti kalau tubuh kita ini berakhir, tubuh kita ini mengalami kematian, lantas keberadaan kita sebagai manusia yang kita sadari ini akan berakhir juga. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai kesadaran yang penuh di dalam Kristus, dalam kehidupan untuk selama-lamanya, bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini pun. Karena di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, kita juga mempunyai hidup yang kekal, di mana kita bisa dan pasti memuliakan Tuhan dengan itu untuk selama-lamanya. Jadi, saudaraku, karena itu hidup kita yang baru ini dirancang, didesain, ya sedemikian rupa oleh Tuhan Allah, digerakkan atau dikualifikasi, ya dinilai oleh karena percaya, bukan karena melihat. Maka itulah sebabnya kepercayaan kita kepada kebenaran Yesus Kristus harus terus dihidupkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya jangan pernah kita jatuh kepada hal sesuatu yang bisa membuat kita menjauh dari Tuhan, tetapi kita harus terus membawa diri kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran sebagai cara kita untuk bisa memahami, ya, kehidupan kita yang sedang diproses oleh Tuhan untuk mengalami pembaharuan gambar kaliknya, gambar kemuliaannya serupa dengan gambar kehidupan Kristus. Ayat 8. Selanjutnya dikatakan, tetapi hati kami tabah. Diulang lagi Bapak Ibu Saudara, ya, ketabahan, kesabaran. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Iya, kalau disuruh memilih, Bapak Ibu Saudara, ya kita memilih untuk kembali ke surga, ke rumah Bapa di surga. Kalau memperbandingkan kenyataan di dunia ini banyak penderitaan, nggak enak, nggak ada enaknya hidup di dunia ini kalau kita hanya melihat dari sisi jasmani, Bapak Ibu Saudara, ya tidak ada yang terlalu dibanggakan. Tadi sudah saya katakan Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa bencana kalau sudah terjadi, apapun kebanggaan manusia sebelumnya, ya rumahnya, mobilnya, uangnya, ya depositonya, pekerjaannya, istananya, atau apalah itu Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah datang bencana, itu hanya sekejap akan lenyap dan kegembiraan, kesenangan, kebanggaan, ya segala sesuatu, ya kalau orang Medan bilang, orang Batak bilang hamoraon, hagabeon, hasangapon, semua itu Bapak Ibu Saudara dengan waktu yang singkat ya bisa berubah menjadi duka nestapa yang sangat menyakitkan. Dan karena itu kita tidak bisa bergantung kepada hal-hal apa yang nampak di mata manusia. Karena itu adalah kalau Alkitab bilang itu adalah suatu kebodohan bagi manusia bergantung kepada sesuatu, melekat kepada sesuatu yang bisa tiba-tiba bisa lenyap. Kita bergantung kepada apa yang kekal, yang bisa membuat hati kita tabah senantiasa, Bapak Ibu Saudara, apapun itu. Dan karena kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya, maka Tuhan memampukan kita untuk menghadapi segala hal yang harus kita hadapi dengan iman, bergantung pada kuat kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita sebagai andalan kita. Ayat 9 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha.
Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bukan menjadi santai-santai, bukan menjadi teledor, dan tidak menjadi orang yang gegabah atau menjadi orang yang cuek. Tapi Paulus katakan, dengan begitu kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luar tubuh ini, supaya kami berkenan kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Amin. Itulah tujuan yang sesungguhnya kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya hidup kita dalam keadaan situasi apapun senantiasa berkenan kepada Tuhan. Itu nilai yang tertinggi, cita-cita dari setiap orang yang percaya dalam mengaplikasikan kehidupan baru dengan segala kemuliaan yang ada di dalamnya. Ayat 10 yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini bukan lagi berbicara tentang keselamatan. Kalau kita dihakimi, dan kita pasti dihakimi juga, Bapak Ibu Saudara. Jadi keliru kalau ada orang berpikir, oh, kalau kita sudah pasti diselamatkan masuk surga, marilah kita berbuat jahat, marilah kita membunuh, marilah kita mencuri. Bapak Ibu Saudara, itu pikiran yang kerdil, yang pikiran yang duniawi, dan itu pikiran yang jahat. Yang benar adalah Bapak Ibu Saudara dan saya dimotivasi untuk terus hidup benar di hadapan Allah, karena kita akan menerima upah mahkota kemuliaan dari hasil kesetiaan Kristus yang melekat pada diri kita, di mana kita selalu menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ini kita hanya berserah dan pasrah bergantung pada kuat kuasa kasih karunia Allah, dengan pengertian-pengertian yang benar yang menopang segala apa yang kita perbuat, maka itu diperhitungkan suatu saat menghadap kursi pengadilan Kristus, bukan untuk menentukan keselamatan kita, sebab dari sini kita sudah pasti selamat ke surga selama-lamanya. Tapi bagaimana hidup kita dievaluasi, bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sebagai orang-orang tebusan daripada Allah. Apakah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kemurnian kebenarannya, ataukah kita hidup menyia-nyiakan waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi sukacita dan damai sejahtera dari Tuhanlah yang kita alami, yang kita terima, yang kita syukuri. Ya, setiap hari kita boleh menjalani hari-hari kehidupan kita dengan memahami bahwa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita sangat nyata. Oleh karena itu, saudara-saudara dan saya belajar untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, belajar untuk menghargai kemurahan, kebaikan Tuhan, keselamatan yang telah Tuhan karuniakan ini, supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rela berbagi kepada sesama kita. Amin. Berbagi segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, kita pasti dimampukan untuk hidup mengasihi sesama. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat. Ya, mari saudaraku kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, pagi hari ini orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percayamu yang selalu menaruh harap kepada janji setia Tuhan Yesus bagi kami semua. Tuhan memberkati saudara-saudara kami semuanya, apapun yang menjadi pergumulan, perjuangan kami bersama-sama, kami harus belajar tenang, pasrah di hadapan Tuhan. Kami percaya ada kekuatan kami dari dalam hati, dari dalam pikiran, dan dari dalam kehidupan manusia baru kami
untuk tetap memampukan kami bersyukur dan beribadah melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, hikmat-Mu yang surgawi mengajar kami, mendidik kami untuk selalu setia kepada-Mu ya Tuhan, supaya kami mengandalkan saja segala kekuatan yang tersedia yang Tuhan karuniakan bagi kami melalui iman, sekalipun kami tidak melihat, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami berkuasa untuk menata kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dengan bersandar kepada kasih karunia-Mu, kami percaya hidup kami terus dicukupkan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes. Terima kasih Pendeta Pardosi. Terima kasih semua saudaraku. Ya, salam kudus buat kita semua. Salam. Terima kasih.